Selamat siang, nama saya Ignatius Mardutomo, PPG jurusan TKI Teknik Komputer dan Informatika Angkatan PAK Universitas Negeri Padang dengan nomor peserta 20 15 02 64 6738, nomor induk mahasiswa 2131 40 36, nomor daftar ujian 20 21 82 0883, kode validasi 7765679. Alamat rumah Jalan Wajah 7 nomor 18 RT 1 RW 2 dari SMK Cahaya Sakti Jakarta Timur Jatinegara. Terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Pagi Pak. Ya. Sehat semua ya. Sehat Pak. Ya, sampai ketua kelas. Saya Pak. Ya, kamu pimpin doa sekarang. Berdiri. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Ya. Kamu blazernya dipakai karena blazer itu kan seragam, jadi hari Senin biasa pakai blazer, ya dipakai blazernya. Hari ini Bapak mau absen dulu. Albertus, ya hadir. Alexandra, hadir. Amel, Anastasia, Donald, Daus, Hadir Pak. ya. Firhan, Adia Nural, Hadir Pak. Kevin Lauren. Halo Bung Stefan. Oh, dia sakit ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ada pretest dulu. Jadi pretestnya Bapak kirim via WA ya. Nanti kamu kerjakan. Bapak mau lihat pengertian kamu tentang BIM. Jawab. Nanti setelah itu baru kita mulai belajar yang selanjutnya. Nah ya, pretestnya udah Bapak kirim ke WA. Kamu lihat, coba kamu kerjakan dulu. Oke, jadi setelah pretest ini, sekarang Bapak mau memberi kalian tentang pelajaran menggabungkan gambar dan teks berbasis bitmap. Di pelajaran bitmap atau Photoshop itu
penting sekali buat kalian, bisa memberi kalian kegunaan-kegunaan. Banyak kegunaannya, seperti kegunaan bisa bikin poster, bisa bikin kartu nama, bisa bikin spanduk, bisa bikin pamflet, semua itu pakai Photoshop. Pokoknya kalian perdalam aja, itu bisa buat kalian mencari uang, mencari kerja juga lebih gampang. Masih banyak yang perusahaan-perusahaan yang mencari. Ya, jadi Bapak mau mengulang pelajaran minggu lalu, minggu kemarin. Siapa yang ingat? Berapa? Ya, terus. Tentang pemberian vektor. Ya, tentang pembelajaran vektor. Nah, apa lagi? Kevin. Ya, benar. Masuk cuma 2, apa lagi ada Kak? Pesan dalam gambar tersampaikan lebih jelas. Ya, benar. Benar. Dari bahasa Latin, Pak. Ya, benar. Jadi kemarin itu kita belajar tentang efek di dalam vektor. Efek itu dalam bahasa Latinnya disebut efektus. Ada lagi nggak yang tahu kemarin? Ya, Efektus adalah hasil langsung disebabkan oleh tindakan. ya benar. Jadi efek itu sesuatu yang dengan sengaja. Jadi sesuatu yang memang kita perbuat untuk membuat sesuatu itu lebih baik. Nah, kemarin vektor, sekarang bitmap. Sama-sama gambar. Jadi ada 2 tipe gambar, vektor dan bitmap. Karena 2 tipe gambar ini, softwarenya pun beda-beda. Kalau vektor kemarin apa gambarnya? Softwarenya? Pak. Ya, AI. Betul lagi? Ya, Corel Draw. Kalau vektor ya. Hari ini karena kita tentang bitmap, jadi softwarenya apa? Photoshop. Oke, Photoshop. Software bitmap selain Photoshop, bitmap ada tuh. Ya, aku juga tahu nggak software bitmap selain Photoshop? Ada 2 lagi. Yang satu Corel Photo Paint, yang satu lagi GIMP. Ya, jadi software bitmap Photoshop, Corel Photo Paint. Corel Photo Paint itu grupnya Corel. Jadi Photoshop tapi punyanya Corel. Lalu ada GIMP. Hari ini kita belajar menganalisis penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Lalu ada keterampilan. Nah, ini keterampilannya menggabungkan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Keterampilan itu berarti kamu memang punya keahlian untuk menggabungkan gambar dan teks berbasis bitmap. Kan cuma gambar sama teks, Pak. Untuk penggabungan ini butuh banyak keterampilan. Jadi bukan cuma gabung aja, enggak. Jadi di sini banyak sekali yang perlu kamu pelajari. Tujuan dari pembelajaran ini menjelaskan pengertian penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Lalu mampu ingat ya. Yang pertama dapat menjelaskan, lalu menganalisis, proses, dapat menjelaskan langkah-langkah cara analisis dalam penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Lalu keterampilannya menggunakan komputer dapat mempraktekkan langkah-langkah penggabungan gambar dan teks dengan aplikasi Adobe Photoshop. Ingat, bukan yang lain, tapi Adobe Photoshop. Ya. Gambar bitmap. Bitmap adalah gambar bertipe raster yang mengandalkan jumlah piksel atau titik-titik dalam satu satuan tertentu. Ini ciri-cirinya. Jadi seperti yang selalu Bapak perumpamakan, bitmap itu seperti pasir. Pasir itu kalau ditaruh di tempat yang kecil, ngumpul masih bagus. Tapi kalau di tempat pindah ke tempat yang lebih besar, pasti pecah. Ya, itu perumpamaan bitmap. Jadi seperti pasir.
Karena emang di sini ada hubungannya pixel atau titik-titik. Jadi titik-titik itu kalau rapot bagus, tapi begitu renggang pecah. Tapi ini kelemahan, salah satu kelemahan gambar bitmap. Tapi apa kelemahan itu menghalangi kita? Enggak kan? Jadi kita makanya emang bitmap itu proporsional aja. Jadi nggak terlalu besar-besar, nggak terlalu standar. Jadi nggak mungkin pecah. Jadi pemakaiannya standar aja. Ciri-ciri bitmap itu memiliki sifat resolusi. Artinya gambar tergantung pada resolusi. Jadi semakin besar resolusi, semakin baik gambar yang dihasilkan. Ya, karena dengan resolusi artinya kerapatan, gambarnya makin rapat, jadi makin bagus. Tapi resikonya apa kalau resolusinya besar? Ada yang tahu? Ya, jadi semakin resolusinya besar, semakin bagus gambar, penyimpanannya juga makin besar. Tapi apa itu masalah? Enggak kan? Jadi sekarang itu mau gambar besar, gambar resolusinya besar, gambar dengan penyimpanan yang besar itu sekarang nggak masalah. Karena sekarang hard disk saja udah mainnya udah pakai tera, nggak pakai giga lagi, sudah terabyte. Jadi kalau sebesar-besarnya gambar bitmap itu paling megabyte, jadi nggak terlalu khawatir lah. Lalu sesuai untuk gambar yang warnanya kompleks. Warnanya kompleks itu artinya benar-benar gambarnya itu gradasi warnanya itu kelihatan sekali. Umpama daun yang warnanya muda sampai warnanya tua tuh jelas kelihatan semuanya. Daun yang muda, agak tua, semua kelihatan. Gradasinya kelihatan. Nah ini 5. Jadi ada 8 ciri-ciri bitmap. Yang kelima dapat menyimpan gambar dengan format JPG, PNG, PNG, PCK, JPG. Cocok untuk dipakai dengan bayangan yang halus. Ya, jadi emang bitmap itu bayangannya halus karena dia murni bayangan, ya kayak gambar vektor. Bayangannya dibikin. Kalau bitmap itu gambarnya bayangannya asli. Maka bayangannya bisa halus. Karena real. Dapat ditambah dengan efek khusus sesuai dengan keinginan. Kalau kamu melihat YouTube di luar negeri itu, kalau kita melihat itu nggak mungkin itu gambar bikinan, sepertinya asli. Padahal itu cuma dari editing, efek, gambar, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Pertama ini, perhatikan kontras warna teks dan gambar. Kalau udah tahu backgroundnya hitam, gambarnya hitam, belakangnya hitam, jangan tulisannya hitam juga, nggak kelihatan. Kalau bisa, mau hitam, boleh, tapi harus dikasih blurnya warna putih. Yang kedua, blur gambar background. Tulisan ini sama ini nggak diedit, sama. Cuman apa? Kenapa ya? Beda. Ya, backgroundnya yang itu di blur, ini nggak di blur. Jadi kalau backgroundnya nggak di blur, tulisannya seperti ngeblur. Kalau ini karena background yang di blur, jadi tulisannya padahal ini sama, cuman bedanya itu backgroundnya di blur. Yang ketiga, memilih gambar yang menyediakan ruang teks. Keempat, jika gambar yang digunakan memiliki banyak warna. Mulai dalam dunia desain itu semua harus dipikirkan. Mulai dari penempatan, tulisannya jelas atau enggak. Mungkin kata-katanya bagus, I love you. Tandanya mau bilang I love you sama cewek, tapi tulisannya nggak kelihatan. I love you. Ceweknya di atas, nggak kelihatan. Ya, dia begitu ada tulisan I love you, tulis begini, ceweknya langsung. Nah, itu ceweknya langsung nangkap itu tulisannya kayak gimana. Karena ada ajan, kita break dulu sebentar ya. Kita tunggu sampai selesai, nanti kita mulai lagi. Kita mulai lagi. Tadi itu karena ada ajan, jadi kita berhenti sejenak. Itu kalian biasakan buat menghormati, ya menghormati agama lain. Oke? Kita lanjut lagi ya. Memanfaatkan warna di sekitar background. Pilih salah satu warna dari background. Jadi kalau kalian ngasih tag di suatu gambar, kalian ambil salah satu warna dari gambar itu atau background itu buat menjadi warna
teks tersebut biar jadi menyatu. Yang nomor 6, sentuhlah hati dengan memilih 2 elemen yang tepat. Ini sentuhlah hati nggak ada hubungannya sama pacaran, sama percintaan, sama lop-lopan, nggak ada. Ada beberapa gambar, kita lihat dulu. Kita timbang-timbang yang bagus yang mana, baru kita pilih. Itu maksudnya sentuhlah hati. Kalian harus punya skill, keterampilan, juga punya rasa untuk keindahan. Jadi harus ada feel, skill, feel. Jadi 2 hal ini penting. Sekarang kita masuk dalam apa itu poster menurut KBBI. KBBI itu artinya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Poster merupakan sebuah informasi dalam bentuk gambar atau tulisan. Tulisan dalam Photoshop atau dalam dunia desain itu juga gambar. Angka itu juga gambar. Penempatan poster tersebut bukan di tempat sepi. Ya iyalah, maksud di tempat sepi, tetapi tempat yang ramai dikunjungi orang. Jadi salah satu media untuk menyampaikan informasi yaitu poster. Ini alasan menggunakan Photoshop untuk membuat poster. 1, Photoshop jauh lebih mudah dibanding software lain. Jujur, benar nggak? Itu siapa nih? Kamu ya? Saya. Ini jatuh juga. Ya. Oke, yang kedua, banyak sekali pembuatan tutorialnya. Photoshop merupakan salah satu desain grafis yang paling populer. Setuju nggak? Atau Photoshop memang paling populer. Bahkan dibanding AI, saudaranya sendiri, Photoshop lebih populer. Menu-menu dalam Photoshop mudah dipahami, pasti itu kan. Simpel, sederhana, secara tampilan, ya. Secara penggunaan nggak sesimpel itu, nggak sesederhana itu. Perlu latihan. Jadi syarat pertama membuat poster itu sederhana. Nggak perlu desain, nggak perlu apa-apa dulu. Yang penting pertama menentukan topik dan tujuan. Namanya poster-poster narkoba. Tujuannya ya buat supaya orang sadar bahwa pakai narkoba itu nggak benar. Kita harus membuat kalimat yang makjleb biar orang kalau baca, oh iya, ternyata narkoba itu nggak benar. Membuat kalimat singkat dan mudah diingat, tapi intinya sampai. Jadi kalian harus membuat poster yang seringkas mungkin, sesingkat mungkin, tapi orang bisa tahu maksud dari poster itu. Gunakan gambar-gambar yang mengilustrasikan maksud dari poster itu. Ini ilustrasi, jadi orang ngerti. Nah, lanjut. 4, penggunaan warna-warna yang mencolok biar orang tertarik. Karena kalau warna-warna biasa orang nggak tertarik. Di warna itu juga suatu pemikat. Lalu yang kelima, menggunakan media yang tepat. Lalu yang keenam, alat bantu komputer. Jadi unsur utama yang penting adalah pesan. Yang penting pesannya sampai. Karena poster itu merupakan penyampai pesan. Tadi pesannya harus singkat ya. Nah, sekarang nanti kamu bikin kelompok, tapi Bapak yang bikinnya, bukan kamu. Kamu menganalisis suatu poster. Ini yang mau kamu analisis, poster ini. Analisis gimana sih Pak? Maksudnya dianalisis itu, tadi itu ada syarat-syarat poster. Poster ini menurut kamu bisa masuk nggak sama syarat-syarat tadi? Yang ada 6 tadi. Masuk nggak syarat-syaratnya? Dari besar sampai nggak? Dari warna, oke nggak? Lalu dari background, pas nggak? Cocok nggak? Jadi kamu harus menganalisis, menyamakan antara cocok atau tidaknya poster ini dengan syarat-syarat tadi. Kalau syarat-syaratnya kurang, kalian bisa cari di Google. Lalu kalian buat presentasinya pakai PowerPoint. Yang ngerti nggak? Ada pertanyaannya? Ya, apa? Desain tersebut disesuaikan dengan syarat. Ya, jadi poster ini. Jadi kamu jangan poster yang lain dulu. Sesuai nggak dengan syarat-syarat poster yang ada? Menurut kamu gimana? Lalu menurut syarat-syarat itu gimana? Kamu compare. Oh yang nggak ada ini. Oh yang ada ini. Jadi kamu harus analis. Ada lagi pertanyaan? Syaratnya kita cari di internet Pak. Kalau syarat biayanya nanti kami bisa cari di internet kalau kurang. Ya. Ada lagi? Ukuran posternya biasanya berapa Pak? Ukuran posternya A3. Ini A3 ya. Tapi kamu jangan mendesain dulu. Kamu menganalisis. Nanti desainnya tuh buat kamu ada tugasnya sendiri beda. Jadi sekarang kamu menganalisis dulu, Bapak bikin kelompok. Oke?
Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita bisa mulai. Jadi bikin kelompok sekarang ya. Amel, kamu di sini Mel. Ini kamu. Kiran, Kevin, kamu sama si Karen di sini. Nah. Ya geser aja posisinya. Kamu 2, 3 sama Adian. Adian pindah sini aja. Sekarang kamu diskusikan, kamu analisa. Sesuai nggak poster ini dengan syarat-syarat yang tadi? Ya, jadi kamu analisis ya, itu kamu lihat pas nggak dengan syarat-syarat yang tadi. Ini yang kurang pas. Harusnya bisa Papet ini. iya seperti Udah, kamu masukin tuh di PowerPoint-nya. Kamu gedein tadi. Pecah nggak? Ya, tapi pecah segede itu artinya ini resolusinya juga cukup besar, bagus. Biasanya kalau resolusi nggak bagus, digedein sedikit aja pecah, tapi ini kan sampai gedein, nah sampai segitu. Nah ini kamu cocok nggak sama syarat-syarat yang tadi? Ya, bikin presentasi. Bisa bedain sama Ya, jadi harus kolaborasi, kalian harus bekerja sama, jangan sendiri-sendiri. Diskusi yang PowerPoint aja. Bapak sambil kasih nilai ya. Jadi yang Bapak nilai juga kekompakan kalian, kerjasama, kolaborasi itu juga dinilai. Jadi bukan masalah bagus atau enggak, tapi kekompakan juga. Bisa nggak kalian kerjasama itu juga dinilai. maksudnya tadi pas juga apa ya, tulisannya kalau dilihat kan enggak, ini ya nggak jelas. Jadi ini termasuk kelemahan dari poster ini juga nggak jelas. Kamu orang tua udah sembuh? belum Pak. Oh belum, sabar ya pokoknya. Nah, menurut gua ini gambarnya udah ada gambarnya di apa di nempel. Enggak, ini gambarnya tadinya ada gambar matanya semua dibuat. Jadi dia cuma ngambil gambar pinggirnya aja. Ini juga susah nih bikinnya. Iya, susah. Albertus ya. Nael Mariano. Karen, nomor berapa Karen? 7 ya? Ya, bentar lagi ya. Waktunya kamu udah harus selesai. Apa kasih waktu
berapa menit lagi ya. Biasa ya. Udah, waktunya udah mau habis, siap-siap buat presentasi. Nanti dari kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 giliran ya. Sekarang kelompok 1 udah belum? Udah ya? Mana presentasinya? Nah, ini slide dari kelompok 1. Kita lihat presentasinya. Ya udah, ngomongin kenceng ya. Itu. Jadi ini hasil presentasi kelompok 1. Tolong yang lain dengar, nanti kalau mau tanya atau mau membantah boleh, tapi pakai alasannya. Jadi jangan lain bantah-bantah aja, kamu juga harus punya alasannya. Oke, silakan. Kelompok 1 ya. Soalnya topiknya sudah jelas, yaitu memberitahukan tentang acara pembentukan wayang. Dan tujuan juga sudah besar untuk memberitahukan masyarakat untuk ikut dalam acara pembentukan. Ya, jadi nomor 1 menentukan topik dan tujuan sudah bagus ya, sudah benar. Jadi nomor 1, syarat nomor 1 dari poster yaitu menentukan topik dan tujuan udah oke. Sekarang syarat nomor 2, Membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Untuk bagian ini poster tersebut masih terdapat kekurangan karena ada bagian desain yang menurut kami tidak bisa dibaca secara cepat. Bahkan data topiknya pun masih sulit dibaca. ya. Jadi menurut ini apa? Menurut kelompok 1, syarat nomor 2 itu nggak masuk karena kalimatnya ada beberapa bagian yang nggak jelas ya. Yang ketiga, dalam penggunaan gambar emang udah pas, tapi ada beberapa bagian yang menurut kita terlalu over. Buat poster jadi nggak simetris, balance antara kiri sama kanannya. Terus gambar ini menurut kita nggak sesuai sama tema pewayangan. Penggunaan warna-warnanya yang colok. Menurut kami pewarnaan garasi di belakang sebagai background tidak pas karena kurang berani dalam warna. Penggunaan warna hitam sama biru gelap itu buat posternya jadi kurang menarik. Harusnya diberi warna-warna yang lebih terang sama mencolok. Ya benar. Ya jadi maksudnya kelompok 1 ini apa? Background belakangnya tuh terlalu gelap, kurang menarik perhatian. Syarat nomor 5, Cara menggunakan media yang tepat. Karena kami media yang digunakan adalah kertas versi A3 dengan settingan warna sedang biru. ya. Jadi kalau Photoshop kan waktu pertama mau setting itu jangan lupa. Jadi kalau untuk dicetak itu CMYK, kalau nggak untuk dicetak apa? Kalau nggak dicetak pakai RGB. Jadi kalau kalian mau posting di Instagram, posting di Facebook, terus lanjut kelompok 1. Unsur utama pembuatan poster. Dari unsur keindahan bisa dibilang desain poster ini udah baik, tapi dari pesan yang disampaikan menurut kami masih kurang karena masih ada beberapa bagian yang belum bisa dibaca cepat. Jelas. Ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau? Ya, Kevin. Apakah menurut kalian gambar batik di situ sudah pas? Gambar Nah, batik. Kevin jadi nanya, gambar batik tadi udah pas belum? Di situ tuh tadi. Menurut kamu gimana? Gambar batiknya sih sebenarnya pas sama tema karena masih temanya kayak masih ada unsur-unsur Indonesia yang agak tradisional gitu lah. Cuma kalau misalnya buat keseluruhannya sih kurang karena batiknya tuh cuma di satu tempat itu doang. Ada lagi? Bertanya? Ada nggak kelompok lain nanya lagi? Ya, Heran. Menurut kalian tulisannya sudah pas? Nah, tulisannya udah pas belum? Buat fontnya emang agak nggak bisa dibaca. Terus apa? Ukurannya kurang gede biar buat bisa dibaca sekilas gitu. Ada lagi? Pak. Ya. Menurut kelompok kami gambarnya tidak terlalu ramai. Ya, menurut dia gambar nggak terlalu rame. Menurut kalian gimana? Menurut kelompok ini ya sebetulnya bukan rame, tapi kadang gambarnya yang tidak sesuai dengan yang mau dituju. Kalau udah kelompok 1 kesimpulan, dengerin kalau ada teman ngomong ya, kesimpulannya nih apa dia? Demikian hasil analisis kami terhadap desain poster tersebut.
Dan dapat kami simpulkan bahwa poster tersebut belum termasuk desain yang sempurna dan baik. Banyak gambar yang terlalu over, terkesan rame, dan pewarnaan yang masih kurang menarik perhatian. Terima kasih. Ya, udah, bagus, tos. Duduk. Jadi menurut kalian kegunaan belajar ini apa? Ya. Menambah pengetahuan dan pengalaman kami dalam menilai desain terutama poster. Ya, jadi menambah pengetahuan dalam menilai sebuah poster. Takut nggak gitu loh? Ya, ada lagi? Ya, Bahwa poster yang baik adalah pesan yang akan disampaikan secara jelas ya, dan diiringi dengan gambar yang halus. ya. Jadi poster yang baik itu poster yang jelas, padat, singkat, pesan sampai. Ada lagi? Ya. Dalam membuat desain kita bisa menggunakan software yang berbasis yaitu bitmap. Ya, jadi software bitmap itu ternyata emang top marko top mumpuni dalam membuat poster. Ada lagi? Ya ada. Ya udah. Tadi kan udah Bapak kasih nilai, ya kan? Jadi nilai kalian itu nanti kalian bisa lihat di Google Classroom, sama ada tugas. Nih, buat nanti Bapak share buat kalian kerjakan di rumah. Kalian akan membuat sebuah poster. Tapi ingat syarat-syarat itu yang tadi 6 ada ya. Jadi nanti kalian bikin di rumah, tugas, Bapak kasih waktu 2 hari. Jadi ini Senin tanggal 6, 7, 8, tanggal 7, 11.59 selesai ya. Jadi tanggal 7 tengah malam. Oke? Buat besok itu tentang efek pada gambar bitmap. Sekarang penggabungan gambar teks pada gambar bitmap. Besok lebih meningkat lagi pemberian efek. Efek ini lebih gila lagi. Jadi ini baru gambar gabung, besok efek. Jadi ini lebih meningkat lagi, lebih naik lagi ke pembelajarannya lebih rumit lagi, lebih itu. Jadi Bapak harap kamu tetap latihan, tetap belajar, tetap dilatih skillnya, ya. Oke, sebelum kalian persiapkan semuanya, sekarang Bapak mau post test. Tadi pretestnya jelek-jelek semua. Post testnya udah Bapak share, kamu kerjakan. Ayo. Ya, jadi begitu Bapak cek ada kemajuan. Tadi waktu kalian pretest hasilnya nggak begitu memuaskan, sekarang udah memuaskan di post testnya. Bagus, ya. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya, latihan, jangan main game terus. 1, 2, jangan nonton Korea mulu. Ibu-ibu yang baik tadinya awalnya gara-gara nonton film Korea jadi galak, marah mulu sama anaknya gara-gara nonton film Korea mau nggak mau diganggu. Kamu juga nih gara-gara game pasti jadinya berantem mulu sama orang tua. Orang tua juga pasti donat makan, tar nyapu, tar ngepel, tar disuruh ini disuruh itu, nggak pernah mau. Ya nggak, kamu juga ya. Ya, jadi teknologi itu bagus, teknologi itu benar, teknologi itu positif. Jadi yang membuat negatif itu kadang orang-orang seperti kita yang tidak bisa menempatkan teknologi pada tempatnya. Main game boleh, nonton Korea boleh, tapi tahu proporsinya. Kalau emang makan, kalau emang tidur, kalau kerja ya kerja, kalau belajar ya belajar. Jangan nonton mulu sehari dari pagi sampai matahari terbenam, terbit, terbenam. Melek aja nonton Korea, melek aja main game. Nah, jangan. Kalian harus mengerti batas-batasnya.
Teknologi itu buat game, Korea itu buat refreshing. Jadi kalau kalian jenuh, buntu, main game. Jenuh, buntu, lihat YouTube. Jenuh, buntu, kamu bisa nonton Korea. Jangan lagi senang, lagi semangat belajar, main game. Bubar itu akhirnya ya. Habis itu semua. Oke? Jadi tadi pembelajaran buat besok jangan lupa. Nanti pembelajaran besok juga ada post test sama print test. Sekarang dua kelas pimpin doa. Siap, berdiri. Teman-teman, mari kita berdoa untuk ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Beri salam. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Tetap jaga kesehatan. Jangan main ke mall. Komputer tolong shutdown. Jangan ada yang ketinggalan. HP, dompet, tas, alat tulis, jangan ada ketinggalan. Telepon, bentar telepon ketinggalan nggak balik kan? Ya, jangan ada ketinggalan. Shutdown, komputer di shutdown tolong. Indah, ingat ya, jangan kumpul-kumpul langsung pulang. Jangan kongko-kongko. Sekarang variannya juga dari rawan-rawannya hati di jalan. Jadi kalau kayak tembang napi, waspadalah. Ya. Jadi kejahatan timbul bukan karena ada niat, tapi karena ada pancingan, kamu memancing kejahatan. Oke, selamat siang, silakan pulang. Ya tuh, kamu jangan diam aja kalau di kelas ya. Jalan. Ya. Siap. Ya. Ya. Ada ketinggalan nggak? Ya. Hati ya.